Film ini menceritakan seorang gangster berdarah dingin yang dijuluki The Goblin. Julukan tersebut muncul ketika dia berhasil membantai 9 orang gangster sendirian yang menyerangnya secara bersamaan. Namun, ketika dia sudah memutuskan untuk bertaubat, musuh di masa lalunya pun muncul dan mengusik keluarga kecilnya. Hal itu pun membuat singa yang tertidur kembali mengamuk dan menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Selamat datang di channel Sinema Kilat dan ini dia alur cerita film The Goblin. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria misterius yang dijuluki sebagai The Goblin yang tengah membantai para gangster. Di pembantaian tersebut, salah satu rekan gengnya nyaris mati dan dia adalah Yongmin. Namun, berkat bantuan dari sang goblin, Yongmin pun berhasil selamat dari maut yang akan menjemputnya. Keesokan harinya, Detektif Choi bersama anak buahnya langsung menginvestigasi TKP pembantaian. Dia mengatakan kalau pembantaian seperti itu hanya bisa dilakukan oleh satu orang, yaitu si Goblin. Dan diketahui Goblin merupakan anggota dari kelompok gangster yang bernama Baek Jong. Bagi polisi, menangkap pembunuh seperti Goblin bukanlah hal yang mudah. Selain karena brutal, dia juga sangat lihai dalam menyembunyikan identitas aslinya. Oleh sebab itu, sampai sekarang pihak kepolisian masih kesulitan mencari tahu siapakah Goblin sebenarnya. Namun, polisi sebenarnya sudah menanam satu orang mata-mata di geng Baek Jong, tapi hingga kini masih belum ada perkembangan. Di sisi lain, ketika Yongmin terbangun, Goblin memberitahunya kalau ponselnya tidak berhenti berdering. Dan ternyata anak Yongmin yang masih bayi jatuh sakit yang kemudian dia pun segera membawanya ke rumah sakit. Namun tak lama setelah itu dia dipanggil lagi ke markas Baek Jong, dan di markas si bos Baek Jong yang bernama Kang Il-nam sedang menyiksa salah satu anggotanya yang dicurigai sebagai mata-mata polisi. Dan di sana si bos akhirnya memaksa Yongmin untuk membunuh temannya tersebut. Tapi, pada akhirnya, Goblinlah yang membunuh pria malang itu, dan Yongmin pun terkejut setelah melihat Goblin membunuhnya dengan seenteng itu. Keesokan harinya, Detektif Choi mengunjungi sebuah apartemen yang ternyata adalah milik Yongmin. Di sini kita tahu kalau mata-mata di geng Baek Jong ternyata adalah Yongmin. Tepatnya di kalender, Detektif Choi melihat kalau hari itu ada sebuah misi yang harus dilakukan Yongmin untuk Baek Jong. Di tempat lain, ternyata Yongmin sudah bersiap untuk melakukan misinya. Pekerjaan itu ternyata Yongmin sendiri yang meminta pada si bos dan mengacuhkan tugasnya sebagai mata-mata polisi. Itu disebabkan karena dia sedang butuh uang untuk biaya pengobatan anaknya. Dan misi tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah bagi Yongmin, yang ternyata harus membunuh atasannya sendiri sekaligus ayah angkat dari si Goblin. Namun, demi sang anak, Yongmin pun rela melakukannya. Terlihat, Yongmin di sana tanpa kewalahan menghadapi targetnya tersebut. Namun, dia tidak pantang menyerah demi uang untuk sang anak. Akhirnya, Yongmin pun berhasil membunuh targetnya, sedangkan si Goblin yang berada di rumahnya terlihat sangat menyayangi anak bayinya. Walaupun sang istri yaitu Jiyoung tidak suka dia menjadi seorang gangster. Sementara itu, setelah misi selesai, Yongmin pun menemui Kang Il-nam untuk meminta bayarannya. Namun, bayaran yang diberikan oleh Kang Il-nam tidak sesuai dengan kesepakatan. 약속하신 거하고 틀리지 않습니까? 꼬라보노 이 새끼야! 에이 새끼. Alhasil dia pun murka dan langsung menyerang Kang Il-nam. Tak lama setelah itu, Goblin pun masuk ke markas dan melihat Kang Il-nam sudah sekarat.
Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Kang Il-nam pun sempat menyebutkan nama si Yong-min. Namun, setelah itu, tiba-tiba detektif Choi masuk dan menangkap si goblin dengan tuduhan telah membunuh bosnya sendiri, yaitu Kang Il-nam. Seolah sudah pasrah, si goblin pun tidak melawan sama sekali, padahal jika ia mau, dia bisa membunuh detektif Choi dalam sekejap. Singkat cerita, goblin pun dijebloskan ke dalam penjara. Dia harus mendekam selama 10 tahun lamanya, dan di tengah masa hukumannya, dia pun diceraikan oleh Jiong istrinya dan tidak boleh lagi menemui Yena yang merupakan anaknya. 8 tahun pun berselang. Yong-min yang dulunya miskin, kini menjadi pemimpin salah satu kelompok gangster paling besar di kota tersebut. Dan mereka pun banyak mengerjakan pekerjaan haram. Sementara itu, si goblin dibebaskan bersyarat 2 tahun lebih awal karena tidak pernah membuat onar selama dalam penjara. Adegan pun beralih ke sebuah sekolah dan terlihat seorang bocil yang sedang dibully oleh bocil lainnya. Kemudian Yena yang kini sudah tumbuh besar menolong temannya dan ternyata bocil yang membuli teman Yena adalah anak dari Yong-min yaitu Eun-jo. 거기서 뭐해? 넌 괜찮아? 응. Di sisi lain, goblin yang baru saja bebas dari penjara memutuskan untuk bertobat dan memilih hidup normal dengan bekerja di tempat cuci mobil. Malamnya, goblin pun merasa galau karena tidak bisa menemui anaknya, bahkan sekarang dia tidak tahu di mana mantan istri dan anaknya tersebut tinggalnya. Dan keesokan harinya, goblin menemui Pak Choi untuk melacak keberadaan putrinya. Pak Choi pun bersedia membantu, tetapi dengan satu syarat, yaitu goblin harus membantunya menangkap Yong-min. Menurut Pak Choi, Yong-min telah mencuri identitas goblin untuk membangun kelompok gangster. Geng Yong-min kini telah berkuasa di seluruh kota dan menjalankan berbagai bisnis haramnya. Pak Choi pun ingin goblin membantunya, tapi karena sudah bertobat, goblin pun menolak mentah-mentah syarat tersebut. Malamnya, goblin mengikuti acara makan-makan karyawan cuci mobil bersama bosnya yang banyak bacot. Namun, karena sudah teler, bosnya menjadi mudah tersinggung dan si goblin yang disangka menertawakan bualan bosnya itu pun langsung kena sikat. Kejadian itu pun terdengar oleh Pak Choi dan dia langsung menuju pos polisi terdekat. Dia mengira kalau goblin telah menghajar seseorang. Tetapi ternyata dia justru melihat goblin lah yang babak belur dibuatnya. Di sisi lain, bosnya goblin meminta maaf dan dia mengatakan kalau dirinya susah mengontrol emosi kalau sedang mabuk. Keesokan harinya, Pak Choi mengunjungi goblin yang sedang menjemur pakaian di atap gedung. Pak Choi merasa goblin telah benar-benar bertaubat hingga dia menjadi merasa iba. Akhirnya, Pak Choi pun meninggalkan secari kertas untuknya. Dan kertas itu ternyata adalah alamat tempat tinggal Jiong dan juga anaknya yang bernama Yena. Malam harinya, goblin pun langsung menuju ke alamat tersebut. Dan ternyata itu adalah alamat salon yang dikelola oleh Jiong. Di luar salon, goblin berpapasan dengan Yena. Namun Yena belum tahu kalau pria gondrong tersebut adalah ayah kandungnya. Di sisi lain, goblin juga belum siap untuk bertemu dengan anaknya. Goblin pun langsung pergi ke mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan di dalam mobil, goblin pun terlihat tersenyum tatkala saat melihat istri dan anaknya tampak sangat bahagia tanpa dirinya. Namun, tak lama setelah itu, tiba-tiba seorang pria menabrak Yena hingga membuat ponselnya terjatuh. Bukannya meminta maaf, pria ini malah ingin menampar bocil tersebut. Goblin yang melihat itu pun tentu saja tidak tinggal diam. Dan karena keributan di luar, Jiong kemudian keluar dan akhirnya melihat goblin di depannya. Di sana Jiong pun merasa panik melihat mantan suaminya dan dengan terbata-bata dia langsung mengenalkan goblin kepada Yena sebagai kenalannya. Setelah itu, Jiong mengajak goblin makan di sebuah tempat sebagai ucapan terima kasih dan di sana Yena mengira kalau goblin menyukai ibunya. Jiong pun di sana dibuat salting dan langsung pergi ke toilet. Yena akhirnya sangat berterima kasih kepada goblin dan dia bahkan mengajak si goblin untuk berselfie bersama.
Keesokan harinya, Ji-young mengajak Goblin untuk bertemu. Dia meminta mantan suaminya itu untuk tidak lagi menemui Yena karena dia tidak ingin Yena mengetahui latar belakang ayahnya yang merupakan mantan gangster dan narapidana. Sore harinya, Goblin pun menemui Yena di sekolah berniat memberikan putrinya sebuah jam sebagai hadiah. Namun, Goblin teringat kembali pesan dari mantan istrinya untuk segera menjauhi putrinya dan Goblin pun mengurungkan niatnya. Lalu, saat dia hendak pergi, tiba-tiba Goblin pun ditabrak oleh supir Yong-min. Tangannya mengalami luka, tapi Goblin tampak baik-baik saja. Meski begitu, Goblin pun tetap dibawa ke rumah sakit dan sebelum meninggalkan rumah sakit, supir Yong-min meminta kartu nama Goblin untuk diberikan kepada si bosnya. Tak lama setelah Goblin pergi, Yong-min pun sampai di rumah sakit dan sambil marah-marah, kemudian si supir memberikan kartu nama Goblin kepadanya. Dari kartu nama tersebut, Yong-min akhirnya tahu kalau Goblin kini telah keluar dari penjara. Sepulangnya dari rumah sakit, Goblin akhirnya menyerahkan hadiah itu kepada Yena, namun dia masih belum berani jujur kepada Yena kalau dia sebenarnya adalah ayah kandungnya. Untuk membayar rindu selama 8 tahun lamanya, Goblin pun meminta pelukan dari anak tersebut. Yena pun dengan senang hati memeluk si Goblin. Sementara itu, Yong-min pun mulai dihantui ketakutan dan dia takut kalau Goblin akan mendatanginya dan menuntut balas dendam atas kematian ayah angkatnya. Selain itu, Yong-min juga telah membuat Goblin mendekam di penjara selama 8 tahun. Keesokan harinya, Ji-young sangat marah saat mengetahui kalau Yena menerima hadiah dari si Goblin. Ia meminta putrinya itu untuk segera melepaskan jam tangannya, namun Yena pun menolak karena dia yakin Goblin adalah orang yang baik dan dia sudah mulai menganggap Goblin sebagai sosok ayah yang selama ini tidak pernah dia punya. Dan pada akhirnya Ji-young pun luluh dan dia tidak ingin menambah masalah menjadi runyam. Ji-young pun berbaikan dengan Goblin. Dia bahkan mencukur rambut Goblin seperti menjadi seperti ini. Namun di sana Ji-young belum sepenuhnya percaya kepada Goblin dan dia ingin Goblin berjanji untuk tidak mengecewakan anaknya yaitu Yena. Keesokan harinya, anak buah Yong-min mendatangi Goblin. Mereka kemudian mengancam si bos Goblin dan rekan kerjanya. Hal itu pun membuat Goblin tidak bisa berbuat apa-apa. Alhasil, salah satu anak buah Yong-min yang bernama Dong-hyuk dengan leluasa menghajar Goblin tanpa perlawanan sedikit pun. Dong-hyuk memperingatkan Goblin agar tidak macam-macam dengan bos mereka, yaitu si Yong-min. Yang akhirnya Goblin pun tahu kalau mereka semua adalah anak buah Yong-min. Namun, sekembalinya ke markas, Dong-hyuk malah dihajar habis-habisan oleh si Yong-min. Yong-min sebenarnya hanya menugaskan Dong-hyuk untuk memantau Goblin dari dekat, bukannya mencari gara-gara dengan menghajarnya. Sementara itu, si Goblin pun dirawat di rumah sakit dan diawasi oleh anak buah Yong-min. Di sisi lain, Yong-min memutuskan untuk tidak menghabisi Goblin setidaknya untuk saat ini. Sementara itu, di sekolah, Eun-jo kembali membuli teman Yena seperti biasa. Yena pun datang membantu, namun Eun-jo yang emosi lantas mendorong Yena sampai dia terbentur terkena tiang. Yena pun sampai tidak sadarkan diri dan menyadari hal itu, Eun-jo pun sangat ketakutan dan saat itu juga dia menelpon sang ayah untuk meminta bantuan. Di sisi lain, Goblin juga mendapatkan kabar dari Ji-young kalau putrinya sedang sekarat di rumah sakit dan akan segera dioperasi. Dan untungnya, operasi berjalan dengan lancar walaupun Yena masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Di sisi lain, untuk melindungi sang anak dengan kekuasaan yang dia miliki, Yong-min pun mengancam wali kelas Yena agar membuat pernyataan bahwa yang terjadi pada Yena adalah sebuah kecelakaan. Dia mengancam kalau tidak keluarganya akan berada dalam masalah. Hari itu, Goblin pun mendatangi kantor polisi untuk memperkarakan kejadian yang menimpa anak satu-satunya.
Tetapi kepolisian tidak bisa membantu apa-apa. Bahkan mereka terkesan meremehkan kasus ini. Goblin pun langsung pergi dari situ. Setelah itu, Goblin kembali ke rumah sakit untuk merawat Yena, yang kemudian temannya yang sering dibully itu datang untuk menjenguknya. Dia juga memberitahu kalau orang yang membuat Yena celaka adalah si Enjo. Setelah mendengar itu, Goblin pun langsung menemui wali kelasnya dan meminta izin untuk bertemu dengan Enjo. Namun si bu guru yang telanjur diancam itu tidak berani mengizinkan Goblin bertemu dengan anak Yongmin. Goblin pun memutuskan untuk menunggu di depan gerbang sekolah sampai si bocil-bocil itu pulang dari sana. Akhirnya Goblin bisa bertemu dengan Enjo. Dia pun bertanya dengan baik-baik mengenai kejadian yang menimpa Yena. Selain itu, tiba-tiba Goblin pun diserang oleh anak buah Yongmin, yang kemudian Enjo pun dibawa oleh Gildong. Dan dari situ Goblin menyadari kalau Enjo adalah anak Yongmin. Di sisi lain, Yongmin sangat murka saat mengetahui anaknya telah didekati oleh si Goblin. Dia pun salah paham kalau si Goblin berniat akan mencelakai putrinya. Akhirnya, dia memutuskan untuk menghabisi si Goblin hari itu juga. Anak buah Yongmin pun langsung berpencar. Gildong pergi ke rumah sakit untuk menyandra Jiong dan Yena. Sementara itu, Dong Hyuk CS mendatangi si Goblin, dan di sana dia melempar HP kepada si Goblin yang menunjukkan sebuah video penyanderaan istrinya Jiong dan juga Yena. Goblin pun di sana marah besar, dan kali ini kesabarannya sudah mencapai batas. Setelah itu, Yongmin pun mendapatkan kabar bahwa anak buahnya telah dibantai habis oleh Goblin. Dan saat Goblin pergi ke rumah sakit, Yena pun sudah tidak ada di sana. Dan keesokan harinya, Goblin pun memutuskan untuk menculik Enjo yang sedang menuju ke sekolah. Si Goblin menghajar para pengawal dengan sangat mudah, dan setelah itu dia pun langsung menelpon Yongmin menggunakan HP anaknya. Di sana, Goblin mengancam Yongmin jika putrinya terluka, maka Enjo juga akan bernasib sama. Goblin kemudian menyuruh Yongmin untuk segera menemuinya dan melakukan pertukaran sandranya. Akan tetapi, Yongmin malah menugaskan Dong Hyuk dan anak buahnya untuk menyerang Goblin, dan Goblin pun di sana tidak punya pilihan lain selain bertarung. Lagi-lagi, si Goblin mampu menanganinya dengan sangat mudah dan cepat. Namun, kali ini dia punya sedikit rasa ampun, sehingga dia pun membiarkan Dong Hyuk hidup karena sudah memberinya informasi penting mengenai keberadaan si Yongmin. Meskipun begitu, Goblin tetap datang ke tempat pertukaran sandera, tetapi lagi-lagi si Yongmin tidak menepati kesepakatan. Dia malah menyuruh Dong Hyuk menyerang Goblin, namun inilah yang terjadi. Setelah mengalahkan Gildong, si Goblin pun tiba-tiba diserang oleh si Yongmin. Meskipun bisa membunuh Yongmin, Goblin pun di sana tidak melakukannya. Dia membiarkannya hidup, dan kemudian Yongmin pun berlutut dan memohon kepada Goblin agar dia diberitahu keberadaan anaknya. Setelah itu, akhirnya Yongmin memberitahu di mana keberadaan Yena. Tak lama, polisi dan para medis datang untuk menjemput Yena. Jiong yang melihat Yena dan Goblin pun langsung menangis di sana. Namun, setelah Jiong pergi mengantar Yena ke rumah sakit,
Goblin pun tumbang dan film pun selesai. Begitulah alur cerita film The Goblin. Akhir kata, selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.